Mas, dalam kan tadi Mas Riko ngomong bahwa kesadaran itu ya sebenarnya fitrah kita sendiri, nggak usah dicari, nggak usah dipelajari. Aneh kalau kemudian kita tuh belajar kesadaran, karena secara prinsip ya kesadaran itu adalah ya kita gitu ya Mas Riko ya. Nah, tapi untuk kemudian sampai di titik itu, terkadang yang jadi penghalang justru malah guru, ya nggak Mas Riko? Betul. Makanya di tahap akhir lupakan ajarannya. Lupakan ajaran si guru itu. Iya. Sebetulnya kayak aku, Om Joko, Tanah Pintu, Mas Hendra itu adalah jualan air di tepi laut. Itu fakta. Fakta ya Mas ya? Fakta memang. Iya, iya. Tapi memang butuh itu. Emang butuh itu, karena nggak tahu kalau di depannya laut. Nah, Kita ini jualan air di tepi laut ya. Bener ya Mas Riko Jasi. Iya yo. Real itu memang. Terbentang luas tuh. Iya. Oh, makanya cok goblok-goblok kan. Kamu tuh laut kok mau dijuali air gitu ya. Oh, makanya kalau dipromoin sama Mbak Ami tuh ya jangan mau gitu ya. Asik. Oke. Apa Mas ciri-ciri yang teman-teman pada ketawa semua Mas? Apa Mas ciri-ciri yang paling bisa dilihat bahwa seseorang itu udah konsisten di stay di kesadaran? nggak ada cirinya. Nggak ada cirinya. Karena ketika aku ngasih tahu, oh cirinya gini, orang-orang akan meniru cirinya. Nggak berusaha untuk kemudian mengalaminya sendiri gitu. Contoh, oh orang tercerahkan itu adalah orang yang berbuat baik, gemar menabung, nggak selingkuh. Kalau niru karakternya gampang, tapi itu kan karakter adalah hasil pembungaan dari bunga yang sempurna kan, atau pencerahan kan. Nah, yang perlu kalian pelajari adalah bagaimana proses dari benih itu, caranya gimana bisa tumbuh. Nah, kalau kalian berusaha mengikuti karakter-karakter orang yang tercerahkan, kalian akan kecelik. Karena karakternya beda-beda. Contoh Mahafira, dia tercerahkan, dia telanjang dan suka puasa. Kalian akan ngikutin. Itu dia tuh. Nggak mungkin kan kalian sekarang telanjang, nggak mungkin. Iya kan? Contoh lagi Ramana, dia tercerahkan, dia akhirnya di Arunacala, berdiam diri. Mungkin ada beberapa orang yang tercerahkan ekspresinya seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi ekspresinya pasti beda-beda. Oke, Mas, jujur ya. Ini kita belak-belakan aja Mas Riko. Jadi ketika kemudian ada guru spiritual, sorry itu saya, enggak, solusinya tetap meditasi. Enggak, aku nggak menemukan jalan lain kecuali meditasi. Itu satu. Dia kuat banget pendirian di situ gitu ya. Yang kedua, enggak, aku nggak menemukan jalan lain kecuali puasa. Pokoknya ya harus puasa gitu. Satunya meditasi, satunya puasa gitu. Nah, ini nih aku pengen komentar dari Mas Riko gimana? Sejujur-jujurnya gitu aja. Jadi setiap ada orang pengen naik level spiritual, arahannya itu. Gimana Mas Riko? Meditasi itu bagus. Jadi itu tahap awal. Meditasi itu tahap awal. Tahap terakhir adalah kalian meditatif. Oke? Karena di meditasi masih ada si pemeditasi. Masih ada pribadi yang melakukan meditasi. Nah, di meditatif kalian menyadari pribadi yang melakukan. Maka akhirnya meditatif. Hanya ada meditasi tapi tidak ada yang bermeditasi. Nggak ada klaim. Biasanya orang terjebaknya di situ. Akhirnya saklek. Sama kayak puasa. Puasa itu bagus. Kenapa? Karena dengan kalian puasa, kalian menipiskan sensasi tubuh kalian. Tapi kalau kalian terlalu saklek, jatuhnya bukan puasa, tapi menyiksa tubuh. Jadi ya, lakukan yang sewajarnya. Yang penting kalian, aslinya yang penting itu kalian membiarkan perasaan kalian apa adanya. Aslinya itu. Membiarkan perasaan kalian apa adanya. Yang penting kan itu hasilnya. Iya. Esensi dari semuanya. Baik. Keren nih Mas Riko ya.